Undangan dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Musi Banyuasin Bapak Haji Muhammad Toha dalam rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-11 dalam rangka tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyuasin terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kami persilakan kepada yang terhormat Bupati Musi Banyuasin untuk menempati tempat yang telah disediakan. Undangan disilakan duduk kembali. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. Mohon dengan segala hormat agar Bapak Ibu hadirin tidak merokok di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kecuali di area merokok yang telah ditentukan. Kami informasikan area merokok di lingkungan Sekretariat DPRD terletak di samping ruang rapat Badan Musyawarah atau bertepatan di depan ruangan Sekretaris DPRD. Demi tertib dan juga hikmatnya rapat paripurna pada hari ini, bagi Bapak Ibu yang membawa handphone untuk tidak mengaktifkan dada deringnya selama rapat paripurna berlangsung. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam rapat paripurna masa persidangan 3, rapat ke-11 dalam rangka tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyuasin terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Mubah. Hadirin dimohon berdiri.
Disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, agenda rapat akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kami persilakan kepada yang kami hormati, Bapak Afidni Junaidi Gumai, Sarjana Ekonomi. Sebelum rapat dibuka, saya persilakan Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir dan surat masuk lainnya. Saya persilakan. Daftar hadir yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, rapat paripurna masa persidangan 3, rapat ke-11 tahun 2025, dalam rangka mendengarkan tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyuasin terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hari Selasa 8 Juli 2025. Jumlah anggota Dewan yang terhormat 45 orang. Hadir di ruang paripurna 36 orang. Tidak hadir 9 orang. Keterangan sakit 4 orang, izin 5 orang. Demikian disampaikan Sekayu 8 Juli 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris DPRD Marco Susanto SSTP MSI, Pembina Utama Muda NIP 1980 0630 1998 10 1001. Terima kasih. Berdasarkan daftar hadir yang telah dibacakan Saudara Sekretaris Dewan tadi, maka quorum rapat telah terpenuhi sesuai dengan pasal 105 Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skor rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 dicabut. Rapat dilanjutkan kembali dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua, anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, inspektur kabupaten, dan seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang hadir di ruangan paripurna ini maupun yang mengikuti melalui aplikasi YouTube. Yang terhormat Saudara Ketua KPU, Ketua Parpol, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers. Yang terhormat Saudara hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan tahap pembahasan lanjutan yang merupakan rangkaian kegiatan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dan 3 Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025. Selawat dan salam kiranya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk melaksanakan pembahasan terhadap 4 Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tersebut di atas yang menjadi agenda pada paripurna Dewan yang terhormat ini sesuai dengan ketentuan
tata tertib DPRD serta tahapan-tahapan pembicaraan, di mana rapat ke-10 fraksi-fraksi DPRD telah menanggapi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran, usulan, saran, himbauan dan pertanyaan dalam bentuk pemandangan umum pada rapat paripurna tersebut. Juga pimpinan DPRD mengharapkan agar Bupati Musi Banyuasin menyusun tanggapan, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang diagendakan untuk disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Untuk itu, kepada Bupati Musi Banyuasin dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak AP Tini Junaidi Gumai SE. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPR Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Irwin Juliani SH. Yang saya hormati Wakil Kedua 2 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Ahmadi SE. Yang saya hormati Ketua 3 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Edi Pramono. Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin, baik yang hadir langsung ataupun yang mewakili, yang saya hormati. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Dr. Haji Apradi MSI, para anggota DPR Kabupaten Musi Banyuasin yang sempat hadir, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tamu undangan yang hadir di ruangan rapat paripurna maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, melalui pandangan umum fraksi yang terhormat pada tanggal 7 Juli kemarin, kami telah mencatat ada 7 fraksi DPR Kabupaten Musi Banyuasin yang menyampaikan pandangan umumnya, yaitu 1. Yang terhormat Saudara Haji Suradi dari fraksi Partai Golongan Karya. 2. Yang terhormat Saudara Imam Sukamto SHMH dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. 3. Yang terhormat Saudara Andri Septa SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Yang terhormat Saudara Meeng Saputri SE dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang terhormat Saudara Insinyur Cek Kawarus Effendi MSI dari fraksi Nasional Demokrat. 6. Yang terhormat Saudara Tapriansa SPDI dari fraksi Partai Kebangkitan Nusantara. Yang terhormat Saudara Haryanto SH dari fraksi Keadilan Rakyat. Selanjutnya perkenankan
kami memberi penjelasan atas pertanyaan, saran, himbauan, dan pokok-pokok pikiran serta dukungan dari praksi-praksi yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat sebagai berikut. Yang terhormat Saudara Haji Suradi dari Partai Golongan Karya, terima kasih atas tanggapannya, saran, dukungan, dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami untuk kami sampaikan sebagai berikut. Terkait kendala teknis terutama pada program prioritas yang menyebabkan realisasi belanja rendah dikarenakan adanya penundaan pembayaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. 2. Terima kasih atas saran dan untuk mendorong meningkatkan rasio penyerapan belanja dan percepatan pelaksana kegiatan. Kami pada tanggal 12 Juni 2025 telah menerbitkan surat edaran nomor 00.1.1/7/2025 tentang pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2025, bahwa pengguna anggaran akan segera melaksanakan proses tender. 3. Terkait pernyataan adanya silpa pada APBD 2024 yang juga dipertanyakan oleh Praksi Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI dan Praksi Nasional Demokrat atau Nasdem, dapat kami jelaskan bahwa pelaksana APBD 2024 telah dilakukan secara maksimal sehingga silpa yang ada hanya merupakan dana-dana transfer yang penggunaannya bersifat khusus dan dana-dana yang terdapat di luar kas daerah. 4. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD terus menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD khususnya di sektor pajak daerah agar lebih optimal dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin guna tercapainya mubah maju lebih cepat. 5. Terkait pembangunan dan peningkatan jalan yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana juga tambahan pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Irwanto, Saudara Haji Amri Andi ST, dan dari Praksi Golongan Karya, dan Saudara John Kennedy SIP MSI, Saudara Haji Ahmadi SE, Saudari Yus Tianawati SE dari Praksi Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI, dan dari pandangan Praksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal tersebut akan menjadi prioritas untuk diprogramkan pada tahun anggaran selanjutnya, sedangkan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan perusahaan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. 6. Terkait pembangunan rumah sakit Pratama di Kecamatan Lalan sudah dimasukkan dalam Restra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 7. Kedepannya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih memprioritaskan pembangunan dalam bidang infrastruktur. 8. Di tahun 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin telah memprogramkan untuk pengadaan tanah sekitar 20.000 meter persegi, lebih kurang 2 hektar, untuk pengembangan pasar di Sungai Lilin
dan di lokasi yang baru yang lebih layak. 9. Pemerintahan Kabupaten Musi Banyu Asin akan selalu mengevaluasi kinerja perusahaan daerah secara berkala, bertriwulan dan tahunan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pengaruh politik global terhadap perekonomian di Kabupaten Musi Banyu Asin. 11. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan fraksi Partai Golongan Karya terhadap proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. 12. Terkait dengan 2 Raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, kami sependapat dengan pendapat dan masukan yang diberikan oleh fraksi Golkar 2 Raperda inisiatif tersebut, yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT Muba Energi Maju Berjaya agar nantinya menghasilkan peraturan daerah yang baik dan implementasi pada waktu pembahasan di panitia khusus DPRD nantinya untuk dapat melibatkan akademisi, pelaku usaha dan masyarakat. Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. Raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan organisasi agar lebih efektif, efisien dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa-masa yang akan datang. 2 Romawi. Yang terhormat Saudara Imam Sukamto SH MH dari fraksi Gerakan Indonesia Raya, terima kasih atas tanggapan dan saran serta dukungannya dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu kami sampaikan sebagai berikut. Terima kasih atas dukungan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025-2029 untuk mendapat segera tetapkan dan dijadikan pedoman utama dalam mewujudkan visi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu Muba Maju Lebih Cepat bersama mensejahterakan masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. 2. Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyu Asin disusun telah berdasarkan kajian yang telah disusun dengan melibatkan tim dan kompeten agar organisasi perangkat daerah lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah. 3. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih terhadap masukan dalam pembentukan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT Muba Energi Maju Berjaya yang bertujuan agar nantinya perusahaan dapat menambahkan bidang usaha sehingga
dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat Muba khususnya. Kemudian tambahan dari saudara Erwin Zuliani SH. 1. Terkait doktor ortopedi di Rumah Sakit Umum Sekayu tidak pernah datang sehingga pasien dirujuk ke Palembang, perlu kami sampaikan bahwa saat ini RSUD Sekayu mempunyai 2 orang dokter badan ortopedi dengan status satu orang PNS atas nama Dr. Idul SOT dan 1 dokter kontrak Dr. Paris SPUT. Untuk Dr. Ido, beliau mengundurkan diri dari status PNS-nya, sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Musi Banyu Asin. 3. Yang terhormat Saudara Andri Septa SH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih atas tanggapan, saran, dukungan, dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu, kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam pembentukan Raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, kami akan menugaskan perangkat daerah yang membidangi untuk berperan aktif bersama panitia khusus bersama panitia khusus DPR agar terbentuknya peraturan daerah yang dapat diimplementasikan. 2. Berdasarkan berita acara rekomendasi tanggal 13 Februari 2025 antara PT Taspen Pasero Cabang Palembang dan BPKAD Kabupaten Musi Banyu Asin, tercatat kelebihan setor iuran JKK sebesar Rp37.167.122 dan sudah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Musi Banyu Asin per tanggal 26 Maret 2025. 3. Mengenai dana BOP Puskesmas terdapat silpa yang terlalu besar dikarenakan adanya perubahan regulasi. Hampir semua kegiatan menggunakan transportasi lokal dan harian, sehingga hampir semua uang harian tidak terrealisasi. 4. Program fasilitas untuk UMKM di Kabupaten Musi Banyu Asin sudah dilakukan sejak tahun 2020 sampai sekarang sebagai berikut. Program pemberdayaan UMKM antara lain pelatihan wirausaha pemula, pelatihan dan pelaporan keuangan UMKM, dan sosialisasi legalitas perizinan bagi UMKM. Selain itu, ada sub kegiatan yang memfasilitas legalitas perizinan usaha mulai nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal produk, sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, kemudian pemberian bantuan permodalan bagi usaha mikro berupa hibah uang yang nantinya dibelanjakan sesuai usulan proposal, dan bantuan permodalan yang diberikan harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. 5. Ke depan akan menjadi perhatian bagi kami Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan peternakan terhadap persawahan Kabupaten Musi Banyuasin yang kurang produktif agar menjadi optimal. 6. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kami akan melakukan upaya penertiban di bidang tata kelola pada sektor perkebunan, PBB, BPHTB, dan retribusi daerah, dan terkhusus angkutan batubara yang ada di dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk sektor perkebunan, kami akan melakukan pendataan kembali untuk kebun plasma dan yang menjadi objek PBB P2 dari perusahaan perkebunan yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar tapi tidak patuh pada pembayaran PBB P2. Untuk BPHTB, perusahaan perkebunan yang belum mempunyai HGU atas lahan yang telah dikelola atau dikuasai akan dibuat surat edaran Bupati agar segera mengurus HGU, sehingga apabila SK HGU terbit maka diwajibkan membayar BPHTB-nya. Akan diterbitkan surat edaran Bupati untuk pengusaha perkebunan terkait dengan jumlah luas lahan yang sudah dikelola atau dikuasai berdasarkan IUP dan jumlah luasan lahan yang sudah mempunyai HGU. Terkhusus angkutan batubara dalam Kabupaten Musi Banyuasin, BP2RD akan berkoordinasi dengan SKPD terkait yang berwenang memberi izin atas angkutan batubara yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin. 1. Tambahan yang terhormat Saudara John Kennedy SIP MSI, penetapan P3K tidak sesuai atau dari domisili untuk ditinjau ulang agar ditempatkan dekat dengan domisili mereka masing-masing. Untuk pengolahan hasil kelulusan penetapan peserta P3K dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Saya ulangi, sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2025 bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, kebutuhan dapat disesuaikan dari pelamar atau pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penetapan atau lokasi yang berbeda sesuai prioritas. Selanjutnya, dalam hal penempatan ulang bagi peserta yang lulus optimalisasi, kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara agar dapat dilakukan penempatan sesuai dengan domisili masing-masing. CSR digunakan untuk memperbaiki jalan sesuai dengan Perda Kas Kabupaten Musi Banyuasin nomor 22 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban sesuai sosial. Saya ulangi,
sesuai dengan Perda Kabupaten Musi Banyu Asin nomor 22 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal 13 ayat 1 menyebut bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan atau TPS meliputi A. Bina lingkungan dan sosial, B. Kemitraan sesuai mikro, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, C. Program langsung pada masyarakat dan pembangunan jalan termasuk dalam bina lingkungan fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terkait dengan kendaraan, angkutan tambang dan perkebunan yang tidak digunakan plat Musi Banyu Asin, kami pada tanggal 23 Mei 2025 telah menerbitkan surat edaran nomor B 900-353.1 BP-PRD-5 Romawi 2025 kepada seluruh masyarakat dan perusahaan di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin untuk melakukan mutasi via balik nama kendaraan bermotor ke nomor polisi wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Peningkatan PAD dengan dibentuknya pansus dan pembebasan lahan untuk BPHTP, panitia khusus akan dibentuk jika memang dibutuhkan. Penertiban tata kelola perkebunan kelapa sawit, IUP, SIUP, PBB, hal ini akan menjadi perhatian kami. Kedepannya akan dilakukan penertiban izin-izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sengketa lahan masyarakat digunakan oleh perusahaan, sengketa lahan masyarakat yang digunakan oleh perusahaan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin telah melakukan fasilitas dari mediasi antara pihak ke masyarakat dan perusahaan, fasilitasi dan mediasi antara pihak masyarakat dan perusahaan terkait permasalahan sengketa lahan berdasarkan laporan dari masyarakat. Mediasi sebagian berhasil selesai dengan hasil sepakatan antara kedua belah pihak dan sebagian berlanjut ke jalur hukum. 2. Romawi, tambahan dari Yang Terhormat Saudara Asnawi SH, penambahan puskesmas dan RSUD di desa Karangagung, Ilir, sampai ke Lalan. 1. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit Pratama di Kecamatan Lalan sudah dimasuk dalam rentra Dinas Kesehatan. Hanya saja menunggu keadaan keuangan daerah yang memungkinkan. Saya sampai puluhan. 4. Romawi, Yang Terhormat Saudari Meeng Saputri SH dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terima kasih atas tanggapannya, saran, dukungan, dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu kami sampaikan sebagai berikut. Izin. Mengenal Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksana pembangunan dan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada pemerintahan dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dari DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin, dari DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin. 2. Terhadap Raperda pengelola Badan Usaha PT Mubah Energi Maju Berjaya Perseroda agar perusahaan menerapkan manajemen yang baik, keuangan yang sehat, kepatuhan terhadap regulasi dan transparan dan akuntabilitas, dan akan mengevaluasi melalui perangkat daerah yang membidangi serta melibatkan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 5. Yang terhormat Saudara Insinyur Cik Kawai Tirus Effendi MSI dari Fraksi Nasional Demokrat, terima kasih atas tanggapan, saran, dukungan, dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu kami sampaikan sebagai berikut. Sehubungan dengan pertanyaan Saudara Alfian Esa mengenai NPWP perusahaan yang berada di Kabupaten Musi Banyu Asin, tetapi induk perusahaannya ada di pemerintah pusat. Untuk mempunyai NPWP daerah Kabupaten Musi Banyu Asin telah kami usulkan ke Menteri Keuangan dan telah dikonfirmasi ke perusahaan terkait. 6. Romawi. Yang terhormat Saudara Tapriansa SPDI dari Fraksi Partai Kebangkitan Nusantara. 1. Proses penyusunan RPJMD telah melalui proses secara transparan, akuntabel, demokratis, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta berkomitmen untuk menyelaraskan RPJMD dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. 2. Terhadap perubahan struktur organisasi perangkat daerah dan pengisian jabatan agar tidak mengganggu pelayanan publik di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadi perhatian kami dengan perubahan struktur perangkat daerah pelayanan publik sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. 3. Terkait PT Mubah Energi Maju Berjaya Perseroda akan lebih aktif dalam menggali potensi pendapatan daerah, mengupayakan percepatan proses-proses tahapan penerimaan dan monitor langsung ke SKK Migas serta Kementerian ESDM. 4. Terkait pelayanan rumah sakit umum daerah Sungai Lilin khususnya di ruang instalasi gawat darurat atau EGD dalam mendorong perbaikan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyu Asin akan meningkatkan kualitas pelayanan dan akan segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap staf dan akan meninjau langsung kondisi pelayanan di EGD untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, ramah dan santun serta profesional. 5. Selain untuk sarana prasarana pendidikan, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyu Asin melalui dana bantuan peningkatan
kualitas pendidikan atau BPKP. Sedangkan pada aspek kesehatan, pemerintah mengupayakan dan memastikan bahwa masyarakat tanpa hambatan biaya dapat terobat dengan program UHC. 6. Terkait pemekaran wilayah Kecamatan Lalan, sudah kami sampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Otda dan sudah dideprikasi untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan Kecamatan Bayung Lincir sampai saat ini belum ada usulan atau aspirasi dari masyarakat, namun akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. 7. Pembangunan gedung puskesmas di wilayah perairan Kecamatan Bayung Lincir sudah dimasuk dalam Restra Dinas Kesehatan yang akan diusul pada program kegiatan di tahun anggaran yang akan datang. Tambahan dari saudara Tapriansa SPD I8 mengenai kekurangan alat di Rumah Sakit Umum Sekayu sehingga ada dokter yang terpaksa bekerja di Rumah Sakit Umum Palembang. Per Agustus 2025 akan ada dokter spesialis bedah saraf ke Rumah Sakit Umum Sekayu yang merupakan PNS Kabupaten Musi Banyu Asin yang baru selesai pendidikan spesialis bedah saraf dan terkait alat. Memang diperlukan alat kesehatan terbaru untuk dokter spesialis bedah saraf. Mudah-mudahan Pak kita ajukan dan berusaha kita akan mendapat alat bantu untuk bedah saraf. Terima kasih. Yang terhormat Saudara Haryanto SH dari Fraksi Keadilan Rakyat. Terima kasih atas tanggapan, saran, dukungan, dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu kami sampaikan sebagaimana berikut. Mengenai pemindahan atau pembangunan saluran PLN yang baru dan saluran air bersih PDAM yang akan dilakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. 2. Terkait pemanfaatan hutan kawasan, produksi merupakan kawasan dan wewenangan Menteri Kehutanan. Namun pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin telah melakukan pengusulan infrastruktur sarana prasarana maupun lahan usaha secara bertahap sesuai mekanisme dan kebutuhan sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Kemudian dari saudara pimpinan dan anggota DPR serta hadirin yang saya hormati, demikianlah jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat dalam rangka penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Kabupaten Musi Banyu Asin tahun anggaran 2024 dan 3 Raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025. Semoga apa yang saya sampaikan dalam jawaban dan penjelasan ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai tanggapan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Akhirnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya semua kerja yang telah kita lakukan bersama-sama mendapat redha darinya. Amin ya rabbal alamin.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekayu 8 Juli, Bupati Musi Banyuasin tertanda Haji Muhammad Toha. Terima kasih kepada Bupati Musi Banyuasin yang telah membacakan tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Saudara Bupati, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Setelah mendengarkan tanggapan jawaban Bupati Musi Banyuasin pada hari ini, maka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akan dilanjutkan acara pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 oleh Badan Anggaran, dan 3 Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 oleh panitia khusus yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. Kami ucapkan selamat bekerja kepada Badan Anggaran. Pak Ketua, izin. Oh, kami persilakan. Silakan Pak John. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bupati, saya menyampaikan pagi ini saya dihubungi oleh Kades Sekdes Talang Piasek. Jadi di Talang Piase itu ada SD negeri. SD negeri itu yang sekolah di situ banyak anak karyawan PT Gatri. Nah, mereka ini resah pagi tadi rami-rami datang ke rumah sekdes itu karena kepala sekolah SD itu mengumumkan kepada seluruh murid rumah sekolah negeri itu ingin diswastakan. Nah, akibat mau diswastakan itulah itu akhirnya ribut. Nah, jadi supaya turun tim apa persoalannya sebenarnya. Pagi tadilah Pak Bupati, kalau tidak disampaikan kaki salah. Ada. Jadi itu baik Pak Ketua, terima kasih. Izin pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan. Kanan. Ya. Itu. Ya. Yang dibiasakan tangan kiri. Siap ya. Iya. Silakan Pak Andri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Bupati, saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kami ingin sampaikan di sini tentang batas desa yang masih banyak belum terselesaikan. Jadi dari 229 desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan 13 kelurahan, setelah kami koordinasi dengan Dinas PMD, baru sekitar 5 atau 6 desa yang sudah terpetakan batas desanya. Karena batas desa ini sangat penting. Yang pertama untuk tertib administrasi, kepastian hukum, dan untuk mencegah konflik. Jadi kami mengharapkan pada saudara Bupati untuk segera peta desa ini diselesaikan. Jadi dari 229 desa, 13 kelurahan, baru 5 atau 6 yang baru dipetakan. Terus juga kami mengharapkan untuk kepada saudara Bupati agar supaya pemekaran Kelurahan Balai Agung di Kecamatan Sekayu untuk segera diprogres diselesaikan, karena sudah selayaknya Kelurahan Balai Agung itu dipecah menjadi 2 kelurahan. Terima kasih. Itu saja pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Gredi dengan Pak Andri
Septa. Tapi tambah dikit Pak Bupati, jangan cuma batas desa, karena sekarang ada yang sangat urgent, mendesak, batas antara Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, tepatnya di 3 desa, Muara Medak, Sukajaya, dan Mekarjaya, karena ada beberapa video viral yang perlu diatasi segera. Seharusnya tim dari Pemda Kabupaten Musi Banyu segera berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Selatan. Itu tambahan dari kami, karena ini menyangkut harkat dan martabat kabupaten. Jangan sampai terjadi seperti Kabupaten Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Kita lanjutkan ya. Izin pimpinan tak Priansa sedikit pimpinan. Silakan. Mungkin langsung saja pimpinan, tak perlu bermukadimah lagi. Saya tadi ditemui salah satu pekerja penyapu jalan yang ada di waterfront. Beliau itu sudah bekerja hampir puluhan tahun, tapi saat sekarang ini mereka tidak dipekerjakan lagi, itu 1 orang. Karena menurut kami orang ini ya umur sudah tua, rumah sudah tidak ada, tinggal di rumah, tapi dirumahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas, sampai detik ini telepon pun tak ngangkat, orangnya pun tak ada. Nah, ini mohon perhatian khusus bagi Saudara Bupati terhadap Dinas Lingkungan Hidup ini. Karena hari Senin mereka hadir, Selasa sudah berangkat katanya ke Jakarta dengan alasan mendampingi Bupati. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kami kasihan pimpinan dengan orang ini, dengan ibu ini. Suaminya sudah tua, dia juga sudah berjalan, sudah tidak kuat untuk ini, sehingga dirumahkan. Padahal dia ini sudah mengabdi ke Kabupaten Musi Banyu Asin, nyapu hampir puluhan tahun. Di pertengahan jalan dirumahkan, tidak diboleh pekerjakan lagi. Dengan alasan saya tidak tahu apa alasannya. Pokoknya dia tadi ke kantor nangis-nangis minta tolong. Nah, ini kami sampaikan karena berhubung ada Pak Bupati, kami minta tolong kepada Pak Bupati, tolong dipekerjakan lagi. Karena kapan lagi kita mau menolong orang tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bis ya. Baik, kami lanjutkan. Kami ucapkan selamat bekerja pada Badan Anggaran dan panitia-panitia khusus. Untuk pimpinan DPRD berharap pembahasan dapat dilaksanakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan dan dapat terselesaikan secara tepat waktu. Selanjutnya, pada rapat paripurna ini kami umumkan perubahan usul penempatan anggota DPRD dari fraksi PKN pada panitia khusus Raperda berdasarkan surat Ketua Fraksi PKN nomor 03.011-F.PKN MB DPRD 7 Romawi 2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal nama-nama anggota Pansus Pembahasan 3 Raperda Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025 berdasarkan surat tersebut, maka Saudara Adimas Windu Fernando ditempatkan di panitia khusus 1, Saudara Taiwan dan Budi Haryanto ditempatkan di panitia khusus 2. Saudara Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah berakhirnya acara ini, maka selesailah acara rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-11 tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin telah berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna saya skor. Kembang serentak si bunga kertas, ada yang jatuh sampai ke tanah. Pembahasan semoga cepat tuntas, tidak ada yang menjadi masalah. Akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyu Asin tahun anggaran 2024 dan hasil pembahasan panitia-panitia khusus terhadap 3 Raperda Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025, pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama
DPRD, dan Bupati Musi Banyuasin, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Musi Banyuasin. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Fitri Junaidi Gumai, Sarjana Ekonomi. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rapat paripurna masa